Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari Stasiun Purwokerto, tepatnya di Kabupaten Banyumas. Stasiun ini yang menjadi keberangkatan utama kereta api di wilayah Kabupaten Banyumas. Dan saat ini saya sedang berada di Skybridge Stasiun Purwokerto yang megah banget, udah layaknya bandara ya kalau kita lihat dari belakang sini. Dan pagi ini pukul 4:56 saya pagi-pagi sudah ada di sini karena saya akan melakukan perjalanan dari Stasiun Purwokerto menuju ke Kabupaten Jember dengan naik kereta api yang baru-baru ini sudah berganti rangkaian dari yang sebelumnya menggunakan ekonomi 106 tempat duduk dan kelas bisnis menjadi kelas ekonomi New Generation, yaitu adalah kereta api Logawa, dan nanti akan dijadwalkan berangkat pukul 5.30 dari Stasiun Purwokerto ini. Dan istimewanya kereta api Logawa ini menggunakan armada kereta ekonomi New Generation yang bukan modifikasi dari Balai Yasa Manggarai, tetapi fresh from the factory dari pabrik PT Inka Madiun, teman-teman. Wah, saya udah nggak sabar banget pengen nyobain kereta api Logawa yang bener-bener rangkaiannya terbaru dan juga paling canggih dengan menggunakan tombol pintu otomatis dan interior yang lebih kekinian serta armada yang lebih segar. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Alhamdulillah naiknya dikawal dengan tuan rumah. Teman-teman. Oke, perjalanan nanti sampai mana, Pak? Karena aku mau menemani Pak Dimas. Aku mau temenin Pak Dimas sampai tujuan akhir. Waduh, terima kasih sekali. Iya, jangan lupa dipromosiin ya. Akhirnya setelah sekian purnama 25 dapat baru. Bener-bener fresh loh ya, Pak. Yes, NG loh, NG dari Inka langsung. Mantap. Oke, lanjut. Dan di Stasiun Purwokerto ini untuk metode boardingnya sudah menggunakan dua metode ya, face recognition dengan boarding manual. Kalau boarding manual kita masih harus menggunakan tiket dan juga KTP, tapi kalau face recognition ini kita cukup setor muka aja lewat layar. Dan kalau kita lihat-lihat Skybridge ini bener-bener kayak bandara banget sih. Dari depan udah ada kayak hall utama ya, hall utama penumpang sejak kedatangan di stasiun, lalu nyebrang ke Skybridge ini untuk pemberangkatan, dan masuk ke sana kita langsung ke ruang tunggu dan juga peron keberangkatan. Setelah turun dari Skybridge tadi, kita menuruni eskalator, lalu kita akan dihadapkan dengan ruang tunggu yang banyak kacanya ini, teman-teman. Dan di sini kondisi ruang tunggunya sangat bersih, banyak kursi-kursi yang disediakan untuk kita duduk dan menunggu keretanya datang dan tersedia. Dan ada beberapa titik pendingin udara atau penyejuk udara juga seperti di sebelah sana dekat pintu keluar ruang tunggu. Lalu ada kipasnya juga di sebelah sana, jadi banyak banget. Jadi di dalam sini sama sekali nggak gerah, teman-teman. Apalagi suhu di Kabupaten Banyumas di Purwokerto ini memang udah wilayah pegunungan ya, jadi suhunya juga lumayan adem, ditambah penyejuk udara di sini, jadi nggak usah khawatir kegerahan lah di sini. Dan fasilitas ruang tunggunya juga di sebelah sana ada toiletnya, dan apabila kita masuk lagi ke dalam sana ada musolanya, teman-teman. Jadi benar-benar lengkap. Keluar setelah dari ruang tunggu ini ada area taman mini lah, teman-teman. Jadi di sini bisa kongkow-kongkow dulu atau main-main dulu dengan anak-anak. Di sini juga kayak ada rumput-rumput sintetisnya, tempat duduknya sebelah sana gitu. Jadi udah cozy banget lah untuk Stasiun Purwokerto ini. Dan di sini kayaknya ada kereta parcel nih, teman-teman. Tapi dia membawa 3 kereta eksekutif nih. Dia tidak membawa penumpang ya kereta eksekutifnya, tapi untuk pengiriman entah kemana, entah ke Manggarai atau kemana. Tapi lokonya 2017718 kayaknya tuh. Nah, loko Cirebon, teman-teman. Untuk fasilitas di Stasiun Purwokerto ini setelah kita meninggalkan ruang tunggu, ini banyak tenan-tenan makanan atau minuman yang bisa kalian datangi untuk membeli makanan dan minuman di perjalanan nanti. Banyak banget, jejer sampai pintu keluar ke sana, teman-teman. Dan kalau kalian membawa tumbler juga di sebelah sana ada fasilitas air minum gratis untuk mengisi botol minum atau tumbler untuk persediaan di jalan ya. Dan untuk kereta api Logawanya sendiri sudah tersedia di jalur 1, teman-teman. Dan kayaknya ini menjadi kereta yang paling glowing di Purwokerto saat ini ya, di depo kereta Purwokerto. Karena dia menggunakan bodi stainless steel generasi terbaru tahun 2024 dan menggunakan armada New Generation. Mantap banget. Sih Kak, Logawa.
Ya. Dan ini dia teman-teman rangkaiannya. Dia menggunakan full ekonomi new generation, membawa 8 kereta ekonomi, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit. Untuk kereta pembangkitnya warnanya magenta seperti ini ya, agak ungu keping-pingan kayak gitu. Dan untuk kereta ekonominya dia menggunakan warna strip biru di jendelanya dan juga di pintunya warna biru. Untuk ekonomi new generation versi Inka Madiun ini dia tipenya sama seperti kereta api Majapahit dan juga kereta api Lodaya. Majapahit rute Pasar Senen Malang via Semarang dan Lodaya rute Solo Bandung. Dan istimewanya kalau new generation versi Inka, untuk pintu masuk dan keluarnya dia sudah menggunakan tombol otomatis seperti ini teman-teman. Nah, dia akan ada bunyi bip 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 3 kali lalu nutup, dan istimewanya di sini teman-teman. Jadi sekarang untuk buka pintunya cuma tekan tombol kayak gini aja ya. Gitu. Nah, dia akan ngebuka sendiri teman-teman. Gitu. Termasuk untuk tombol di dalam bordesnya. Yuk kita coba masuk. Untuk ke dalam kabinnya juga dia menggunakan tombol teman-teman. Jadi untuk kalian yang kebiasaan naik Logawa dulunya menggunakan pintu engsel, sekarang menggunakan tombol yang ditekan seperti ini saja. Lalu kita bisa masuk ke dalam ruangannya. Dan kita lihat untuk interior dari kereta ekonomi new generation versi Balayasa, bukan Balayasa, ini versi Inka Madiun, sorry teman-teman. Jadi bener-bener interiornya tuh dibikin semewah mungkin, seminimalis mungkin, tidak banyak hiasan, tidak banyak pernak-pernik, tapi kesannya tetap elegan dan mewah teman-teman. Persis seperti kereta eksekutif new generation-nya. Dan untuk kursinya sendiri dia sudah menggunakan jenis captain seat seperti kereta kelas eksekutif yang dia terdapat fasilitas reclining dan revolving, dan kursinya searah laju semua. Di dalam kabinnya sendiri ini terdapat 72 tempat duduk totalnya dan berkonfigurasi 2 di kanan dan 2 di kiri. Untuk sambungan ke antar gerbongnya atau rantar keretanya ini dia menggunakan tombol juga teman-teman. Jadi untuk buka tutup pintunya di semua lini, baik itu di luar maupun di dalam, itu semua full menggunakan tombol ya. Jadi ini untuk pelanggan kereta api Logawa perlu kebiasaan baru untuk buka tutup pintunya. Sekarang sudah menggunakan full tombol otomatis semua. Untuk ekonomi new generation versi Inka Madiun ini dia menggunakan rak bagasi seperti ini teman-teman. Rak bagasinya cukup luas, jadi untuk koper ukuran sedang maupun kecil bisa banget masuk di atas. Untuk informasi penumpangnya, untuk kondektur misal atau denah pemberhentian, itu semuanya sudah menggunakan full monitor teman-teman, yang terletak di depan dan belakang, letaknya kanan dan kiri. Jadi ada 2 TV di dinding depan dan dinding belakang. Satunya untuk hiburan, satunya untuk informasi. Jadi sekarang udah canggih banget teman-teman. Dan penomoran kursinya apabila sebelumnya menggunakan papan plat itu ya, plat aluminium ya, sekarang menggunakan LED kayak gini teman-teman. Jadi kesannya kayak mewah lah, cantik lah kelihatannya. Dan selain itu ada juga di atasnya papan informasi atau panel PIDS ya. Jadi di sini bisa menampilkan untuk posisi kereta ini ada di stasiun mana, pemberhentian selanjutnya di stasiun apa, dan estimasi kedatangan di stasiun selanjutnya jam berapa, kecepatannya berapa, suhu ruangannya berapa, dan ini gerbong ekonomi berapa, dan informasi larangan merokok, dan posisi blok AB dan CD-nya sebelah kanan atau kiri. Dan untuk keamanan ada fasilitas CCTV juga. Jadi udah rasa kayak wush interiornya teman-teman, keren. Dan yang istimewanya untuk kereta keluaran baru ini ada smoke detektornya teman-teman. Jadi kalau kalian nyolong-nyolong rokok nih nggak bisa nih, ada ininya nih. Jadi hati-hati teman-teman, untuk di dalam kereta ini memang dilarang atau tidak boleh merokok ya. Dan untuk loko perdana dinasan kereta api Logawa New Generation ini menggunakan CC 201 7713 Depo Induk Sidotopo. Dan sepertinya ini saya melihat ada hiasannya nih. Wah, ternyata sudah dihias teman-teman. Di atasnya ada bunga, di bawah logo KAI ada KA Logawa New Generation, kolaborasi KAI dengan Sepur Limo. Di sini untuk pegangannya cuma dihias strip-strip gitu aja ya. Saya lari-lari dari belakang teman-teman, karena ini keberangkatannya udah bentar lagi. Jadi alhamdulillah bisa sempat lihat logonya ya, 2017713. Semoga perjalanannya
aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Dan ini kabarnya yang ngerias itu teman-teman dari komunitas Railfans 25 Spur Limo teman-teman. Dan hiasannya ya tema New Generation banget sih, minimalis tapi elegan. Gitu, jadi nggak banyak bunga-bunga, simple aja kayak gini, tapi cakep kelihatannya, mantap. Jalur 1 siap berangkat. Oke, 5.30 tepat ya. Kita berangkat dari stasiun Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Ini perjalanan perdana kereta api Logawa dengan rangkaian New Generation tanggal 18 September 2024. Oke teman-teman, kereta api Logawa New Generation sudah berangkat tepat dari stasiun Purwokerto pukul 5:30 dan perjalanan saya kali ini dari Purwokerto menuju Jember akan ditempuh dalam jarak 670 km dalam waktu 13 jam 5 menit. Dan untuk impresi pertama memang keretanya benar-benar baru, jadi kesannya benar-benar anteng banget karena setahu saya kereta api Logawa ini dia belum bisa dipacu bahkan sampai kecepatan 100 km per jam. Kalau menggunakan rangkaian sebelumnya ya, kita ambil referensi dari situ, itu kecepatannya hanya dibatasi sampai 90 km per jam saja, padahal memang rangkaian ini sudah memadai ya untuk lari 120 km per jam bahkan, tapi karena memang dalam operasionalnya hanya diizinkan sampai batas maksimal 90 km per jam saja, jadi ya sudah kita nikmati aja naik kereta ekonomi New Generation ini ya, jalan santai aja ya. Tapi untuk impresi pertama memang ini kereta anteng banget sih ketika di kecepatan ya 70-80 km per jam, dan kita coba nanti di lintas selatan ketika kereta sudah kecepatan maksimal 90 km per jam. Ya bayangan saya sih masih anteng dan nyaman sih, dan ini benar-benar lompatan kenyamanan yang to the max teman-teman. Jadi dari yang sebelumnya ekonomi 106 tempat duduk, di mana dalam satu kabin itu apabila terisi penuh kita berdesakan banget, secara memang dalam satu kabin itu ada 106 penumpang dan bisa berhadap-hadapan juga, bahkan adu dengkul juga dengan penumpang lain. Sekarang ekonominya sudah benar-benar ekonomi yang kasta tertingginya teman-teman, dan bisa jadi ini adalah kereta ekonominya Generation Stainless Steel pertama di lintas Purwokerto Jember, atau mungkin di Daop 9 sendiri teman-teman, dan di Daop 5 juga. Sebuah upgrade yang luar biasa sih. Dan karena ini keretanya Daop 5, tebak siapa yang full senyum hari ini? Senyum. Cirebon kapan ya? Aduh. Ayo cepat nyusul Cirebon. Ya sabar aja lah ya. Sabar. Langsung kerja. Masuk Roya, wih balapan. Nah ini adalah jalur kereta yang dari arah Bandung teman-teman, dan kita balapan dengan kereta apa ini? Oh Serayu, wah sesama kereta Purwokerto teman-teman. Asli momennya cakep bener, asli. Kita barengan masuk Kroyanya dengan kereta api Serayu teman-teman. Jadi Kroya ini merupakan stasiun percabangan antara dari jalur utara dan jalur selatan, dari arah Jakarta dan Cirebon dan Purwokerto, dengan yang dari arah Tasik dan Bandung. Wah cakep bener. Ada yang dada-dada kayaknya di dalam Serayu. Asli.
Saya baru pertama kali ngerasain naik kereta mau masuk Roya, balapan dengan kereta yang dari arah Bandung. Asli, cakep bener momennya. Oke, update sekarang pukul 5.53. Kita masuk di stasiun Kroya bersamaan dengan kereta api Serayu dari arah Pasar Senen dan Kiara Condong. Kita masuk sepertinya ini di jalur berapa nih? 4, dan Serayu masuk di jalur 2. Di jalur 3 ini ada kereta BBM Lamao Tanker dari Maos tujuan Larangan Tegal. Atau ini dari Tegal atau mau ke Maos ya, saya juga nggak hafal. Kita sudah tiba di stasiun Kroya dan selamat datang di Kabupaten Cilacap. Kita tiba pukul 5:53 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 5:58. Jadi berhenti di stasiun Kroya ini ada sekitar 4-5 menit untuk naik turun penumpang teman-teman. Dan sepertinya ini kereta api Logawa akan siap diberangkatkan kembali dan saya masih terngiang-ngiang momen saat kereta api Logawa yang saya naiki dan kereta api Serayu masuk berbarengan dari stasiun Kroya ini. Gila, bener-bener epic teman-teman. Waduh, ini pertama collab dengan Mas Mojokerto. Wah, full trip atau sampai Mojokerto? Full trip, mantap, mantap. Ini Mas Laudi harusnya full trip ini. Tuh. Ya, kan ada hak cuti kan? Ada. Nah, pergunakan hak cuti sebaik-baiknya. Pukul 6:54 perjalanan saya naik kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Kebumen teman-teman. Dan untuk wilayah Kabupaten Kebumen sendiri, kereta api Logawa ini menyasar banyak sekali stasiun di wilayah Kabupaten Kebumen teman-teman. Seperti tadi kita berhenti di Sumpyu, lalu berhenti di Gombong, berhenti di Karanganyar, dan saat ini di Kebumen. Nanti setelah ini juga akan berhenti di stasiun Kutowinangun. Jadi semua lokasi stasiun yang memungkinkan untuk naik turun penumpang di wilayah Kabupaten Kebumen itu disasar semua oleh kereta api ini teman-teman. Dan pangsa pasarnya juga tentunya lebih luas ya. Dan harga tiketnya ini menurut saya ya masih cukup oke untuk kelas ekonomi New Generation sejauh Purwokerto Jember atau Purwokerto Surabaya ya. Yang saya lihat harganya itu ada di kisaran Rp290.000. Dan entah setelah ini apakah akan naik menjadi Rp300.000 atau 300 lebih, saya juga nggak tahu. Pokoknya untuk harga saat ini yang saya naiki saat ini itu udah cukup oke teman-teman harga tiketnya. Dan sekarang saya sudah ada di kereta makan dari kereta api Logawa New Generation. Kereta makan ini letaknya berada di belakang kereta ekonomi 4 dan juga di depan kereta ekonomi 5. Jadi berada di tengah-tengah rangkaian kereta. Dan apabila sebelumnya kereta makan di kereta api Logawa itu menggunakan kereta makan yang bercampur dengan kereta pembangkit, kali ini dipisah teman-teman kereta makannya jadi khusus untuk kereta makan sendiri. Dan bisa teman-teman lihat ini suasananya begitu bukan vintage sih, jadi minimalis, elegan, berasa kayak di restoran banget teman-teman. Dan ini sama persis seperti yang terakhir kali saya naik di kereta api Majapahit, lalu di kereta api Argo Dwi Pangga. Hanya ada beberapa penambahan dan detail-detail kecil yang membuatnya berbeda dari generasi yang pertama di kereta api Argo Dwi Pangga. Nanti kita akan lihat ya. Untuk kereta makannya ini seperti biasa ya, yang tipe New Generation dari versi PT Inka Madiun itu benar-benar luas dan banyak banget jumlah tempat duduknya teman-teman. Terhitung di sini ada 7 meja yang bisa menampung 4 orang dalam satu mejanya. Berarti ya sekitar ya bisa puluhan lah untuk satu mejanya gitu, untuk satu ruangan. Dan di sana masih ada lagi meja-meja yang single untuk 2 orang teman-teman. Ada berderet 1, 2, 3, 4
meja teman-teman. Jadi di sini ruangannya benar-benar dimaksimalkan untuk penumpang makan dan minum selama di perjalanan. Dan di sini yang saya suka dari kereta makan ekonomi New Generation Stainless Steel versi Inca, itu meja pantry-nya benar-benar kayak cafe teman-teman. Di atasnya ada beberapa pilihan menu yang bisa kita pilih untuk makan dan minum, dan juga tataannya cantik bener teman-teman. Saya suka ini kereta makannya seperti ini. Belum lagi di interior kereta makannya ini, di setiap pilarnya ini kayak ada hiasan batik gitu, yang ada ambient like warm white-nya kayak gini, cakep bener. Dan ada batik-batiknya seperti ini teman-teman. Ini nggak tahu saya batik model apa ya, yang tahu bisa komen di bawah model batik apa. Tapi untuk desainnya saya suka banget teman-teman. Bener-bener Indonesia banget, elegan banget, dan nggak banyak pernak-pernik, jadi kelihatannya minimalis tapi elegan seperti konsepnya New Generation ya. Dan untuk fasilitasnya tentu di sebelah sana ada CCTV untuk keamanan. Di sini terletak satu meja yang bisa menampung 4 orang untuk makan, dan detail kecil yang saya suka ini ada tatakan meja mininya teman-teman. Di sini bisa untuk menaruh tempat tisu, menaruh botol dan gelas juga kalau misalkan di mejanya ini tidak muat menampungnya. Cakep sih, ini detail kecil yang saya suka dari kereta makan New Generation yang terupdate ini ya. Dan pastinya di bawahnya ada fasilitas colokan listriknya. Nah, colokan listriknya ini lebih banyak teman-teman. Dari yang sebelumnya kereta makan itu hanya terdapat 2 slot saja, sekarang ada 4 slot, lebih banyak teman-teman. Jadi sesuai dengan jumlah orang yang bisa ditampung di meja makan ini. Dan ini saya baru tahu nih, dikasih tahu Mas Boim nih, ada detail kecil di bawah kursinya. Oh, ada laci. Hah? Ini kayaknya buat naruh barang ya, barang-barang kecil atau mungkin sendal sepatu. Kayak nggak mungkin ya, mungkin tas kecil lah misalkan kita, iya nggak ada rak atas ya, jadi disimpannya di bawah kursi ini. Dan di kereta makan KA Logawa ini sudah ada musolanya teman-teman. Dan ya, ini memang fasilitas perlu ada sih, karena perjalanan kereta ini dari pagi sampai ke waktu maghrib teman-teman. Jadi melewati 3 waktu sholat, dan ini perlu ada. Kalau yang setahu saya sih di kereta sebelumnya ya, armada kereta sebelumnya itu nggak ada fasilitas musolanya teman-teman, karena kereta makannya bercampur dengan pembangkit. Dan ini musolanya sudah ada, bisa muat untuk 2 orang, dan sini ada fasilitas alat sholatnya, mukena dan sarung disediakan, ada sejadahnya juga, dan sini ada tulisannya nih, kata-kata love, faith, hope, believe Allah. Mantap. Dan ada juga sandal 1 pasang untuk peranti mengambil air wudhu ya. Ya, alhamdulillah di kereta makan ini saya nggak sendirian, masih bersama teman-teman YouTuber yang join trip kali ini, dan kita papasan dengan apa ini? Oh iya, Sawung Gali, bener. Sawung Gali dari Kutoarjo ke Pasar Senen. Ada mas-mas Depok di sini, ada mas-mas Surabaya di sini, ada mas-mas Probolinggo dan Mojokerto di sini yang lagi makan. Dan juga ada mas-mas Jogja, mas-mas Sepur Express dan Hikari Train. Kita lagi pada sarapan semua di sini. Oke, sekarang pukul 7:22 kita tiba di stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo ini merupakan batas paling ujung timur di daerah operasi 5 Purwokerto. Selepas stasiun ini kita akan masuk ke daerah operasi 6 Yogyakarta, dan pemberhentian selanjutnya adalah di Stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo. Dan untuk stasiun Kutoarjo sekarang sudah dibangun peron tinggi teman-teman, sudah bisa difungsikan walaupun belum sempurna hasilnya ya. Tuh terlihat banyak penumpang yang sudah berdiri di peron tinggi menunggu untuk naik kereta api Logawa ini. Dan ya, penumpangnya di Kutoarjo lumayan lah gitu. Perjalanan kita tiba di stasiun Kutoarjo, dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Purworejo. Jadi stasiun Kutoarjo ini merupakan stasiun keberangkatan utama kereta api di wilayah Kabupaten Purworejo. Dan tadi kita datang di sini pukul 7:22 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 7:28. Jadi kita akan berhenti di sini untuk naik turun penumpang selama 5-6 menit teman-teman. Dan di belakang saya istimewanya ini ada rangkaian New Generation lagi, dan saya lihat ini
rangkaiannya satu trainset full kelas ekonomi, dan ini merupakan rangkaian kereta api Logawa yang satu lagi teman-teman, dan kemungkinan akan dipakai esok hari keberangkatan dari Purwokerto. Jadi saat ini ketika saya bikin video ini dari Purwokerto tanggal 18 itu sudah menggunakan rangkaian New Generation, tapi dari arah Jembernya itu masih menggunakan rangkaian lama, yaitu menggunakan ekonomi 106 tempat duduk dan juga kelas bisnis. Dan rangkaian ini akan menggantikan rangkaian yang hari ini dari Jember untuk nantinya berangkat dari Purwokerto di keesokan harinya pada tanggal 19 September. Jadi sekedar informasi, yang saat ini saya naiki merupakan trainset 13 dari produksi PT Inka untuk kereta api Logawa, dan ini kemungkinan adalah trainset 14 yang juga akan diperuntukkan untuk kereta api Logawa teman-teman, dan dua-duanya merupakan trainset full ekonomi. Dan kita lihat untuk sambungan keretanya, ciri khas dari sambungan kereta yang produksi dari Inka untuk New Generation ini sudah menggunakan akordeon teman-teman, dan akordeonnya ini kalau kita lihat dari luar mirip kayak sambungannya yang di Transjakarta ya, yang bus gandeng. Jadi berbuku-buku kayak gini gitu. Dan ini ada tangganya untuk memudahkan petugas mengisi air mungkin ya. Dan untuk mengisi airnya ternyata sudah tidak di atas lagi teman-teman, bisa dilakukan di bawah sini dengan menyambungkan selangnya. Dan nanti airnya akan terdorong ke atas gitu. Dan di sininya terdapat sambungan, lalu ada rantai, selang rem, dan juga selang untuk kelistrikannya. Kita melintas langsung di stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi walaupun ini sudah menggunakan ekonomi New Generation terbaru, tapi berhentinya tidak di stasiun Tugu teman-teman, tetap di stasiun Lempuyangan karena mengikuti grafik perjalanan yang masih berlaku ya untuk kereta api Logawa ini. Berhentinya di kota Yogyakarta, yaitu di stasiun Lempuyangan. Dan sekarang pukul 8:25 kita tiba di stasiun Lempuyangan. Ini aduh Mas Laude kenapa sampai sini? Wah. Ya wes, sampai jumpa. Yang turun Jogja nggak diajak. Iya ya, belum tamat ya. Iya. Belum tamat ya, belum tamat. Mas Laude, yuk. Ayo, sampai jumpa. Siap, sampai jumpa. Dadah yang turun Cirebon, yuk sampai jumpa kembali. Selamat datang di kota Yogyakarta. Saat ini perjalanan saya naik kereta api Logawa New Generation sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Dan kayaknya ya sepanjang saya naik kereta, ini adalah kereta yang paling mewah yang berhenti di stasiun Lempuyangan Yogyakarta teman-teman. Menggunakan rangkaian yang paling grace, stainless steel New Generation, dan semuanya itu sudah menggunakan fitur-fitur canggih ala-ala kereta mewah. Jadi ini benar-benar momen yang sangat istimewa banget teman-teman. Seistimewa kotanya di Yogyakarta ya. Dan pemberhentian di sini ada sampai 6-7 menit untuk naik turun penumpang teman-teman. Dan nanti perkiraan akan diberangkatkan kembali pada pukul 8:34 menit. Nah, untuk perjalanan kali ini saya mendapat nomor sarana K3-02427. Ini merupakan kereta kelas ekonomi ya, yang termewah saat ini teman-teman, yang tidak memiliki penggerak atau butuh digerakkan oleh lokomotif, yang mulai dinas tahun 2024 dan urutan ke-27 dalam produksinya atau dalam tahun mulai dinasnya.
Ini belum ada cap depo induknya teman-teman, tapi coming soon di sini akan ada tulisan PWT yang menandakan bahwa kereta ini diasuh atau dirawat oleh depo induk kereta Purwokerto. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kereta ini sebenarnya bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Karena tandanya ini teman-teman, F ini menandakan bahwa kereta ini bisa dipacu sekencang 120 km per jam. Tapi karena grafiknya ini kereta api Logawa masih diizinkan sampai batas 90 km per jam saja, makanya tadi kita jalan santai aja teman-teman. Ya paling mentok 87, 88 ya, paling maksimal 90 km per jam. 48 ini adalah berat maksimalnya dari kereta ini, 48 ton, cukup berat ya. Dan 10 ini adalah jenis bogi yang digunakan kereta ini menggunakan bogi K10. Yuk kita lihat-lihat dulu fasilitas yang ada di kereta ekonomi Logawa New Generation ini. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada kantong elastis untuk menaruh barang, dan di sini ada kantong resek untuk menaruh sampah. Dan ruang kakinya ini menurut saya masih cukup lega teman-teman, walaupun memang tidak selega kelas bisnis ya. Kita masih bisa selonjor walaupun memang tidak begitu maksimal, tidak begitu leluasa. Dan untuk kereta ekonomi New Generation yang produksi Inka ini, dia tidak ada meja di sini, tapi untuk pengganti mejanya kita bisa menaruh botol dan gelas di sebelah sini teman-teman, di dekat dinding jendela. Dan sebelah sininya juga ada coakan yang agak menonjol, jadi untuk penahan gelas dan barang-barang yang kita taruh di sini agar tidak jatuh. Dan di bawahnya ada colokan universal teman-teman, jadi untuk nyolokin colokan yang model 2 yang bulat atau yang pipih atau yang model internasional ini bisa teman-teman, jadi sudah WNA friendly ya untuk colokannya. Dan fasilitas lainnya ada gantungan yang model lipat seperti ini seperti di Wus juga teman-teman, kereta cepat modelnya kayak gini dilipat, dan ada tirai model tarik gulung. Untuk menutupnya tinggal tarik aja, lalu apabila ingin menggulungnya tinggal tarik sedikit lalu lepaskan, dia akan naik sendiri. Nah, dan fasilitas lainnya ada kompartemen rak bagasi di atas untuk menyimpan koper, tas, ransel, backpacker atau carrier atau barang bawaan kita gitu. Dan di kursinya sendiri ini ada handrest di sini di kanan dan kiri, dan di tengahnya juga ada untuk pemisah kursi yang pinggir jendela dan pinggir gang. Dan di bawah handrest pemisah tengah ini ada colokan lagi teman-teman. Nah, ada colokan USB Type A dan juga USB Type C. Di bawahnya ada slot untuk headset ya, untuk mendengarkan audio via headset, dan ada tombol volumenya ini yang warna putih. Tapi tadi saya coba kayaknya masih kurang berfungsi teman-teman gitu. Dan kursi ini sudah ada reclining seatnya, letaknya sebelah sini. Nah, ini dia untuk reclining seatnya. Jadi untuk memiringkan sandarannya kalian tinggal tarik aja tuasnya, lalu sesuaikan kemiringan kursinya sesuai kenyamanan. Dan kursi ini juga modelnya captain seat yang bisa di revolving, artinya bisa diputar sesuai keinginan atau sesuai searah laju teman-teman. Dan kalau kalian misalkan berpergian dengan keluarga, dapat tempat duduknya depan belakang, dan kalian pengen diputar berhadapan atau diatur berhadapan, bisa banget teman-teman. Tapi kalau posisinya berhadapan itu menurut saya adu dengkul banget sih, dan tidak direkomendasikan untuk duduk secara berhadapan. Jadi emang udah udah konfigurasi atau setelan dari pabriknya ini sudah diatur searah laju semua gitu teman-teman. Jadi ekonominya tidak ada yang duduk mundur satupun ya. Fasilitas lainnya ada televisi yang terletak di kanan dan kiri. Yang kiri ini fungsinya untuk hiburan, yang kanan fungsinya untuk informasi. Dan di atas pintu kabin ada panel PIDS yang sudah saya jelaskan dari awal perjalanan. Di situ cukup informatif untuk panel pitch-nya, dan ada TV juga yang menggantung di langit-langit, ada 1 dan 2 di depan sana ya. Dan fasilitas lainnya juga ada air purifier yang sebelah sini teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk menjernihkan sirkulasi udara di dalam kabin. Dan tadi saya juga sudah jelaskan di awal video, ada smoke detectornya di sebelah sini. Nah, yang kecil itu teman-teman, jadi kalau kalian mau nyolong-nyolong ngerokok di dalam kabin, di pojokan depan dan belakang, ini nggak bisa ya. Untuk fasilitas makan dan minum di sini juga tersedia teman-teman, tapi secara berbayar ya. Kalian bisa dapatkan melalui perama dan perami yang berkeliling, atau dengan datang langsung ke kereta makan. Dan fasilitas lainnya ada toilet yang terletak di salah satu ujung
kereta saja. Dan letaknya itu berdampingan, kanan dan kiri sudah dipisahkan antara toilet pria dan juga toilet wanita. Ini dia untuk toilet dari kereta api Logawa New Generation Stainless Steel ini teman-teman. Toiletnya ini terletak hanya di satu sisi kereta aja ya. Dan untuk perjalanan dari Purwokerto menuju ke Surabaya atau ke Jember ini berada di belakang kereta atau di belakang kabin. Dan letaknya kanan kiri. Toilet pria ditandakan dengan pintu warna biru seperti ini dan toilet wanita ditandakan dengan pintu warna pink seperti ini. Interiornya sama saja teman-teman, ada wastafelnya, ada cerminnya, ada tempat sampahnya, ada klosetnya model duduk, ada dispenser sabunnya, dan juga ada pegangannya, ada jet showernya. Dan fasilitas baru di kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ini adalah hadirnya foot washer ini teman-teman. Ini membantu sekali untuk kalian yang ingin mengambil air wudhu atau sekedar cuci kaki. Dan ada pembedanya antara toilet pria dan toilet wanita. Jika di toilet wanita ini terdapat baby care desk teman-teman, atau meja untuk bayi ya. Jadi untuk kalian yang membawa bayi atau anak-anak apabila ingin mengganti popok bisa di sini teman-teman, dan hanya khusus tersedia di toilet wanita saja. Kalau di toilet pria tidak ada baby care desk-nya. Mantap sih ini, hal-hal detail kecil seperti ini diperhatikan ya oleh PT Inka dan diterapkan di kereta ini teman-teman. Gokil. Oke, selepas Solo kita mampir ke kereta makan karena tadi kita belum sarapan. Enggak, aku bawa tablet. Oh iya. Jadi kita mau pesan makan gitu. Tadi saya udah pesan nasi telur kulit crispy dan ini ada menunya sendiri untuk kereta api Logawa khusus teman-teman. Ada buku menunya dan kita buka lihat-lihat menunya. Ada nasi daun jeruk, ikan dori 30.000. Ini nasi goreng Parahyangan 30.000. Nasi goreng bakso 35, chicken strip rice. Wah, ini kayaknya asik nih kalau ada ya. Cuman kayaknya nggak tahu nih ada nggak nih 30.000 juga harganya. Tapi kayaknya ini murah-murah di sini ya, Pak. Murah-murah di sini ya, nasi gorengnya juga 30.000 loh. Enggak, yang aku heran itu kenapa nasi goreng bakso lebih mahal daripada nasi goreng Parahyangan. Oh iya dong. Iya kan? Iya kan? Iya dong. Enggak, Bray. Gimana? Karena dia nggak pakai ayam. Oh iya. Dia pakai telur ceplok doang. Iya, makanya lebih murah ya. Itulah. Pantesan. Oke. Dan ini nggak tahu nih harganya berapa. Yang telur kulit harganya berapa, Pak? 30.000 juga. Sama minum dia air mineral aja ya. Iya. Mineralnya mau nggak? Aku udah satu aja. Oh, udah. Ya udah buat saya aja. Selamat siang para pelanggan yang kami hormati, beberapa saat lagi perjalanan kereta. Nah, ini dia menu makan pagi apa siang ya? Sekarang jam 9.55 teman-teman. Sarapan yang kesiangan. Sarapan yang kesiangan ya. Iya bener sih. Ini saya pesen nasi kulit telur teman-teman. Telurnya telur dadar dan ini ada kulit ayamnya dan juga nasinya. Tadi sempat dipanasin dulu nasinya. Dan ini ada sambelnya teman-teman. Dan Pak Garda pesennya apa? Nasi goreng Parahyangan. Ini menu legend di kereta ini teman-teman. Tapi ini nggak ada ayamnya ya? Iya, diganti telur ceplok. Iya, proteinnya ganti telur. Yoi. Nggak apa-apa lah. Ini harganya 30.000, saya juga harganya 30.000 teman-teman. Dan porsinya sih sedang lah, cukup untuk ganjel perut. Dan juga ini air mineral, harganya kalau nggak salah 8.000 teman-teman. Gitu. Dan saya mau makan siang dulu. Sekarang jam 9.56. Ini posisinya kita sudah mau masuk stasiun Sragen teman-teman. Dan berhentinya di stasiun ini nggak lama-lama, cuma 2 menit aja untuk naik turun penumpang. Sepuluh lewat 58 kita tiba di stasiun Madiun, wilayah dari asal mula kereta ini teman-teman. Pabriknya sebelah sana. Tuh, ini adalah pabrik tempat membuat kereta yang saya naiki saat ini teman-teman, PT Inka Madiun. Dan di sana terlihat ada beberapa kereta-kereta New Generation di belakang tangki sana. Itu punya siapa aja tuh nantinya. Oke, kita tiba di kota Madiun.
Selamat datang di Kota Madiun, kotanya kereta api. Saat ini perjalanan kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Madiun. Kita tiba awal 2 menit dan berhenti di sini normalnya 5 menit, teman-teman. Jadi bisa ada waktu 7 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Madiun ini. Nah, yang baru datang di jalur 3 ini adalah kereta api Argo Semeru dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir. Dia menggunakan bodi stainless steel, kelasnya eksekutif, tapi ini yang generasi pertama, teman-teman. Belum ada fitur untuk membuka pintu dengan tombol otomatis, semua pintunya masih dibuka dengan engsel, termasuk pintu-pintu yang di bordes dan di dalam kabinnya. Dan yang ini adalah generasi keduanya atau new generationnya, di mana fitur-fiturnya sudah lebih canggih, menggunakan pintu tombol otomatis baik di luar maupun di dalam kabinnya, juga di sambungan dan di bordesnya. Jadi ini kereta produksi dari kota ini dua-duanya di Madiun, tapi beda generasi, teman-teman. Ini generasi pertama yang berbodi stainless steel, ini adalah generasi keduanya. Sekarang pukul 12:13 kita tiba di stasiun Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dan ini adalah kereta api Logawa dengan rangkaian lamanya, teman-teman, yang hari ini berangkat dari Jember. Dan besok rangkaian ini sudah tidak digunakan lagi untuk kereta api Logawa yang keberangkatan dari Purwokerto, dan akan digantikan dengan rangkaian yang sudah kita temui tadi di Kutoarjo ya. Perjalanan saya naik kereta api Logawa New Generation sekarang sudah tiba di stasiun Kertosono, dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Nganjuk. Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri, kereta api Logawa berhenti di 2 stasiun, di stasiun Kertosono dan sebelumnya juga berhenti di stasiun Nganjuknya itu sendiri. Dan di sini kereta api Logawa ketemu momen awkwardnya, teman-teman, karena di sini di belakang saya ini adalah kereta api Logawa juga, tapi menggunakan rangkaian yang lama yang masih melayani kelas bisnis dan juga kelas ekonomi, yang menggunakan armada ekonomi 106 tempat duduk, yang nantinya rangkaian ini akan dipurna tugaskan atau sudah tidak didinaskan lagi esok harinya ketika berangkat dari Purwokerto, dan akan digantikan rangkaiannya dengan yang sudah kita temui tadi di Kutoarjo. Dan untuk kereta api Logawa yang saya naiki kali ini dari Purwokerto menuju ke Jember akan berhenti di stasiun Kertosono ini selama 5 menit, teman-teman. Tadi kita awal 2 menit berangkat, datang di sini, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:18 menit. Dan di tengah-tengah pertemuan rangkaian lama dan rangkaian baru Logawa, nanti akan berjalan langsung juga di jalur 2 sebelah sini, yaitu kereta api Sancaka. Jadi untuk kereta api Logawa yang dari arah Jember yang ini di jalur 1 berhentinya cukup lama, teman-teman, karena akan disusul oleh kereta api Sancaka. Oh iya, untuk perjalanan kereta api Logawa ini karena dia melewati Surabaya ya, jadi nanti kita akan berbelok ke kiri, teman-teman. Sebagai informasi, stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan untuk yang ke arah Surabaya maupun yang ke arah Kediri, Blitar sampai dengan Malang. Apabila keretanya belok kiri nanti akan mengarah ke arah Surabaya melewati Jombang dan Mojokerto, dan apabila keretanya belok kanan itu akan mengarah ke Blitar sampai dengan Malang melewati Kediri dan Tulung Agung. Nah, untuk keretanya kita bisa lihat sudah belok kiri, dan untuk percabangan ke sana itu adalah ke Blitar sampai dengan Malang. Oke, sekarang pukul 13:53 kita sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng on time, teman-teman. Dan kita berhenti di sini sangat lama karena akan dilakukan perpindahan atau mungkin pergantian loko untuk melanjutkan perjalanan menuju Jember.
perjalanan saya kali ini naik kereta api Logawa New Generation sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Untuk kereta api Logawa berhenti di stasiun Surabaya Gubeng ini sangat lama sekali teman-teman. Ada sekitar 30 menit lebih karena akan dilakukan proses pergantian lokomotif dari yang semula menghadap ke arah sana. Yang mana ke arah sana itu ke arah Surabaya Kota hingga stasiun Surabaya Pasar Turi, diganti lagi dengan loko baru yang menghadap ke arah sebaliknya menuju kembali ke Wonokromo. Tadi kita sudah berhenti di sana untuk menurunkan penumpang saja, dan nanti untuk ke arah Jember kita akan berhenti lagi di Wonokromo untuk menaikkan penumpang. Selanjutnya akan belok ke kiri menuju ke arah Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo sampai dengan tujuan akhirnya ke Jember. Dan untuk lokomotif penggantinya dari kereta api Logawa kali ini yaitu CC 201 8313 Depo Induk Purwokerto teman-teman. Loko Purwokertonya justru digantikan di Surabaya ya, bukan dari Purwokertonya langsung. Dan ini di jalur 6 ada kereta api Jayakarta kalau nggak salah. Ini dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhirnya ke stasiun Pasar Senen. Menjadi kereta satu-satunya dengan rangkaian panjang yang melewati jalur selatan, melewati Mojokerto, Jombang, Madiun, Yogyakarta hingga ke Purwokerto. Ini mumpung berhentinya lama ya, saya mau cerita-cerita sedikit tentang pengalaman saya naik kereta api Logawa sejauh ini dari Purwokerto sampai Surabaya teman-teman. Untuk kereta api Logawa sendiri memang menggunakan armada yang paling grace, paling baru, tapi memang untuk kecepatannya sendiri dia masih dibatasi karena memang grafiknya hanya memperbolehkan kereta api Logawa ini berjalan di kecepatan maksimal 90 km per jam saja teman-teman. Mengikuti grafik yang sudah ada dan belum ada perubahan lebih lanjut. Tapi sejauh ini yang saya rasakan ketika kereta Stainless Steel New Generation ini dipacu di kecepatan 90 km per jam saja, ini sangat nyaman banget teman-teman, sangat nyaman, sangat anteng. Jadi saya benar-benar menikmati perjalanan dari kereta api Logawa ini. Belum lagi di dalam kabin itu suhu AC-nya sangat sejuk teman-teman, 23 derajat Celcius dan suhunya stabil. Dan ini keretanya suspensinya benar-benar empuk, benar-benar anteng, benar-benar enak lah. Saya berasa di Nina Bobokan sepanjang jalan teman-teman, asli. Tadi tuh bawaannya kayak ngantuk terus bawaannya. Ini kayaknya kereta recommended banget deh untuk kalian naiki dari Purwokerto ke Surabaya maupun sebaliknya, ataupun dari Surabaya menuju Jember. Nah ini on time ya, 14:27 kita meninggalkan stasiun Surabaya Gubeng dan kembali melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir stasiun Jember, dan meninggalkan juga kereta api Jayabaya yang baru saja datang untuk naik turun penumpang di stasiun Surabaya Gubeng. Habis ini kita berhenti lagi di stasiun Wonokromo yang kedua kalinya, lalu ambil jalur pukul 15:20 kita tiba di stasiun Bangil teman-teman. Stasiun Bangil ini sudah masuk wilayah Kabupaten Pasuruan, dan stasiun Bangil ini juga termasuk stasiun percabangan ya antara jalur KA yang mengarah ke Jember hingga ke Tapang Banyuwangi dan jalur yang mengarah ke Malang, Blitar sampai dengan Kertosono. Perjalanan saya naik kereta api Logawa New Generation sekarang sudah tiba di stasiun Pasuruan,
dan di sini berhentinya selama 14 sampai 13 menit ke depan karena kita akan tunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan akhir ke Cilacap. Dan dengan ini kereta api Logawa yang menggunakan armada stainless steel new generation resmi menginjakkan roda besinya untuk pertama kalinya di rel lintas timur Pulau Jawa. Oke, ini kereta api Wijaya Kusuma masuk di jalur 1 stasiun Pasuruan dan pertemuan sesama kereta Daop 5 terjadi di sini teman-teman. Walaupun beda tujuan akhir ya, tapi sama-sama kereta Banyumasan lah. Yang ini ke Cilacap, yang ini dari Purwokerto, tapi keretanya sama-sama diasuh oleh Depok Kereta Purwokerto. Pak, ini dua-duanya keretamu, Pak? Dua kereta kebanggaan. Daop 5 punya. Yoi, ketemunya di Pasuruan dong. Yoi. Ini panel PIDS-nya Logawanya jadi Surabaya Gubeng Jember teman-teman. Kan aslinya Purwokerto Jember ya. Tapi ya mungkin saya bisa maklum sih karena tadi sebelum berangkat juga di stasiun Purwokerto tulisannya PWT SGU ya, yang mana itu akronim dari rute stasiunnya. Dan sekarang ganti lagi dari yang sebelumnya PWT SGU, sekarang SGU JR gitu. Mungkin mengikuti nomor perkanya ya, karena setahu saya untuk perjalanan dari Surabaya Gubeng ke Jember ini dia beda nomor teman-teman. Dari yang sebelumnya nomor 212 dari Purwokerto ke Surabaya Gubeng, dari Surabaya Gubeng ke Jembernya itu nomornya jadi 213 kalau nggak salah. Perjalanan saya naik kereta api Logawa New Generation sekarang sudah tiba di kota Probolinggo dan di sini berhentinya lama banget teman-teman, ada 20 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 16:46. Tadi nyampe di Probolinggo ini awal 6 menit teman-teman, bener-bener ekspres banget perjalanannya. Stasiun Probolinggo ini memang setiap harinya cukup ramai penumpang yang naik dan turun teman-teman, karena stasiun Probolinggo ini bisa dibilang menjadi pintu masuk apabila kalian ingin berwisata ke Bromo atau yang mau hiking ke Bromo teman-teman. Dan yang saya lihat juga ini banyak bule-bule yang pada bawa carrier, pada bawa ransel yang ukurannya cukup gede. Ya rata-rata mereka mau hiking atau mau mendaki ke Bromo ya. Dan di sini titik yang paling dekat untuk menuju ke sana teman-teman. Makanya nggak heran Probolinggo ini setiap harinya rame dengan penumpang. Dan ternyata di stasiun Probolinggo ini ada pergantian masinis untuk kereta api Logawa teman-teman. Saya pikir tadinya dinasan masinis itu dari Surabaya langsung ke tujuan akhir ke Jember, ternyata tetap digantikan di Probolinggo ya. Akam si Probolinggo harus gugur. Harus mengakhiri perjalanan di Probolinggo kotanya. Oke, thank you. Ikut Jogja. Ikut tanggal 21. Wah, siap. Oke, sekarang pukul 17:53, kereta api Logawa tiba di stasiun Tanggul dan sudah ditunggu oleh kereta api Blambangan Express. Ini momen unik ya teman-teman, pertemuan dua kereta yang sama-sama melayani kereta ekonomi New Generation, hanya beda model aja ya. Kalau Blambangan Express ini dia menggunakan ekonomi New Generation modifikasi Balayasa Manggarai, kalau kita Logawa dia benar-benar fresh, ekonomi New Generation-nya benar-benar baru. Oke teman-teman, sekarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Tanggul dan sesaat lagi kereta api Logawa akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Jember. Jadi saya akan mengambil kesimpulan aja dalam perjalanan kali ini. Pada tanggal 18 September 2024 ini kereta api Logawa resmi, di mana yang sebelumnya menggunakan ekonomi yang menurut saya sudah cukup jadul ya.
karena kondisinya berdesakan, berhadap-hadapan, dan masih adu dengkul dan masih duduk tegak. Kali ini langsung lompat ke ekonomi New Generation dan gak tanggung-tanggung. Armada ekonomi New Generation ini benar-benar keluaran terbaru, yaitu ekonomi stainless steel New Generation produksi PT Inka Amanio. Itu menurut saya cukup cocok teman-teman, karena untuk rute yang dilewati kereta Logawa sendiri ini merupakan salah satu rute yang paling ramai. Di antaranya yaitu rute Purwokerto sampai Yogyakarta, lalu Yogyakarta sampai Surabaya, lalu Surabaya sampai Probolinggo atau sampai Jember. Menurut saya cocok teman-teman untuk pertukaran penumpang di beberapa stasiun besar tersebut. Dan harga tiketnya untuk kereta api Logawa sendiri dari yang sebelumnya saya lihat di ekonomi harga sebelumnya yaitu di 240, dan kini sudah berganti ke ekonomi New Generation itu menjadi 290.000. Menurut saya nambah 50.000 untuk mendapatkan kenyamanan yang seperti ini worth it banget teman-teman, karena kita bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih, kita bisa duduk dengan nyaman, dengan ergonomis, dan tidak khawatir lagi duduk mundur. Jadi menurut saya worth it banget teman-teman. Ditambah lagi kereta api Logawa ini dia masih dibatasi kecepatannya sampai 90 km per jam saja, karena mengikuti grafik yang masih berlaku ya, dan belum ada revisi atau perubahan dari grafik perjalanannya. Candu banget sih teman-teman, karena kereta ekonomi New Generation ini kita tahu nyamannya kayak gimana, kekedapannya oke, peredam guncangannya oke, lalu AC-nya juga dinginnya merata, stabil. Ditambah lagi kecepatannya yang hanya 90 km per jam saja, tidak menyentuh 100 km per jam. Ini serasa dinina bobokan sih bagi saya ya. Dan semoga untuk kereta api Logawa ini harganya tidak naik ya. Mungkin sampai 400-an gitu. Kalau 400 mungkin agak mahal ya teman-teman. Ya cukup 300.000 atau 330, ya itu menurut saya udah standar banget teman-teman. Apalagi di harga 290.000 ini dengan harga flat, itu menurut saya sudah worth it banget. Semoga untuk kereta-kereta lainnya segera menyusul seperti kereta api Progo atau Matamaja atau Pasundan, yang menurut saya sudah waktunya upgrade teman-teman, karena mengingat harganya sendiri yang sudah mencapai 200.000-an lebih, tapi kenyamanannya masih seperti rasa-rasa kereta PSO. Itu menurut saya perlu untuk di-upgrade. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Purwokerto sampai akan tiba di Jember ini, dari pagi buta sampai ke gelap lagi. Artinya saya seharian perjalanannya dari Purwokerto ke Jember. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya akan siap-siap dulu karena sesaat lagi kereta api Logawa akan tiba di stasiun Jember. Dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Jember. Alhamdulillah, sekarang update jam dulu, pukul 18:32. Kita tiba di stasiun Jember. Awal 3 menit teman-teman, artinya perjalanan ini saya tempuh dalam waktu 13 jam 2 menit. Mantap. Oke, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Jember, dan pertama kalinya kereta ekonomi stainless steel New Generation menginjakan roda besinya di rel stasiun Jember untuk pertama kalinya teman-teman. Keren, keren. Terima kasih sudah membersamai perjalanan kita, Mas Nathan. Thank you, thank you, thank you. Mas Boim, thank you, thank you. Alhamdulillah akhirnya perjalanan saya sudah tiba di Kabupaten Jember dari Purwokerto dengan naik kereta api Logawa ekonomi stainless steel New Generation. Ini merupakan sejarah baru teman-teman, ekonomi stainless steel New Generation sampai juga di area Daop 9 Jember. Bapak, terima kasih sudah menemani membersamai perjalanan kita kali ini. Terima kasih, dan buat Pak Garda semoga keretanya langgeng terus, awet terus, terawat terus, bagus terus, dan penumpangnya laris terus. Semoga semoga Cirebon juga dapat ya. Amin, semoga. Ada yang mau datang nih? Iya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Penugra untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam dari Kabupaten Jember. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Apa ini kamera semua kesini? Kayaknya udah capek ya mas. Ada kelihatan lelah. Nambah lelah. Ada kelihatan lelah.